Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di sebuah masa di mana kita akan saling bercerita tentang apa-apa yang ada di dunia. Schedule malam ini adalah untuk membacakan cerita-cerita horor. Mari kita sambung ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Rudy, nama samaran. Aku mau cerita tentang pengalamanku waktu kelas 2 SMA, tepatnya tahun 2004. Aku tinggal di Lumajang, Jawa Timur. Pengalaman ini termasuk pengalaman yang membuatku berubah. Awal kisah waktu itu, jam pelajaran bahasa Indonesia. Murid sekelas dikasih tugas untuk bikin film pendek dengan tema legenda motor. Satu kelas berisi 24 orang dan tiap kelompok terdiri dari 6 orang. Kelompokku terdiri dari aku, Rina, panggilan Tomblok, Fandi alias Cipan, Imron, Jamet, Desi, dan Yohan. Aku mulai membagi tugas. Desi, Tomblok, dan Yohan bagian menulis cerita, sedangkan aku, Cipan, dan Jamet bagian meminjam handycam dan mencari tempat untuk syuting kita nanti. Cipan, Rut, awakmu ngerti daerah sing kiro? Rut, lu tahu nggak daerah yang sekiranya bagus buat dipakai syuting? Tenang, gue udah nemu tempat kok gitu. Terus handycamnya minjem sama siapa? Gua punya kakak sepupu yang kerja di syuting film, jadi nanti bisa minjem di Cacak. Oh, ya udah besok aja ya, kan besok hari Minggu. Setuju, sekalian kita main. Ya udah, terserah. Besok ngumpul di rumah jam 9 ya. Kami pun sepakat di hari Minggu. Minggu jam 9 pagi, kami pun menuju ke rumah Caca. Nama Cacaku adalah Cak Wiwit. Panggil saja Cak Wit. Sampai di rumah Caca, kami melihat banyak orang di rumahnya. Aku pun bertanya, Cak, badhe teng pundi? Gitu. Cak, mau kemana? Ini mau syuting. Lu mau ngapain? Mau ngambil handycam buat tugas sekolah. Wah, nggak bisa, soalnya mau dipakai hari ini. Aduh, Cak Wit mau syuting di mana? Aku mau syuting di Bukit Es. Lu pada mau ikut kah gitu? Ayo kalau mau ikut sekalian teman-teman lu ajak gitu. Terima kasih. Setelah itu, aku mengajak 2 orang temanku untuk ikut. Awalnya Cipan tidak mau, tapi ku paksa untuk ikut, sedang Jamet autogas. Dia suka sekali kalau urusan main. Sebelum berangkat, aku sempetin buat pamit sama Bude, dan Bude berpesan, hati-hati ya Le, jangan lupa ngadep belakang kalau udah di Pelawangan. Aku pun heran kenapa aku harus menghadap ke belakang saat sampai di pintu masuk Bukit Es. Singkat cerita, kami pun sampai di Bukit Es. Di sana sudah banyak orang yang menunggu, dan ternyata yang menunggu itu aktris pemeran film yang akan Cak Wit garap. Garap ini maksudnya bikin film ya, Bu. Ada sekitar 7 orang yang menunggu, ditambah 7 orang rombongan kita. Rombongan aku terdiri dari aku, Cipan, Jamet, Cak Wit, si kameramen, Celo, produser, David yang menulis naskah, dan Deo yang mengurusi pencahayaan atau lighting. Walaupun dengan alat seadanya, tapi bakat Cak Wit layaknya seorang profesional. Setelah syuting 7 orang yang tadi pulang, sedang rombongan kami ngopi di warung dan ngerokok. Saat kami sedang santai, tiba-tiba Celo berkata bahwa dari gosip yang beredar, ada telaga bidadari di balik Bukit Es. Namun Cak Wit menyangkal. Kok percaya nang ngono iku? Masa ono telaga bidadari? Masa ada telaga bidadari? Masa lu percaya gitu? Beneran. Ceritanya ada seorang laki-laki yang menemukan telaga, dan airnya bukan berwarna bening, melainkan sedikit keemasan. Konon katanya, jika menemukan telaga itu, juga akan menemukan emas sebesar kepalan tangan anak umur 5 tahun. Setelah mendengar itu, kami pun sepakat untuk mencari telaga itu. Jam menunjukkan pukul 14.00. Ayo udah, kalau mau nyari daripada kemalaman ya kan. Setelah masuk sekitar 100 meter dari Pelawangan, ada 2 jalur. Jalur pertama menuju puncak bukit, dan jalur kedua katanya menuju Telaga Bidadari, yang walau jalannya itu hanya jalan setapak. Jadi kami memutuskan untuk berbaris menapaki jalan setapak masuk ke hutan. Setelah berjalan sekitar 15 menit, aku bilang sama Cak Wit, tadi sebelumnya Bude nitip pesan kalau mau masuk, titip pesan buat ngadep belakang. Setelah mendengar itu, Cak Wit langsung kaget dan melihat belakang. Disinilah petaka dimulai.
Bukit es yang awalnya ada di belakang tiba-tiba menghilang dan hanya menyisakan dataran rumput yang luas tanpa adanya bukit, dan pegunungan. Bahkan dan di depan kami pun awalnya ada Gunung Semeru tiba-tiba menghilang, menyisakan dataran rumput yang luas juga dan jalan setapak yang kita lalui juga hilang. Cawit pun mulai menyalahkanku karena aku tidak memberitahunya sedari awal. Jika aku memberitahunya dari awal, mungkin rombongan kita tidak akan tersesat. Cawit berkata, jika seseorang tidak dapat melihat bukit es setelah masuk jalur Telaga Bidadari, maka satu rombongan akan hilang misterius dan ini terjadi pada rombongan kami. Tak lama kemudian, aku sadar bahwa Cipan dan Jamet hilang. Itu membuatku pusing dan sekaligus takut. Cak, ya opo iki Cak, koncoku hilang. Cak, kenapa ini? Gimana nih? Temen gue hilang gitu. Aduh, repot ini. Kok bisa sampai hilang? Bukannya tadi di sebelahmu? Iya Cak. Ya opo lek ini awake dhewe golek koncomu. Kalian golek cara ya opo? Yaudah gini aja. Kita nyariin temen lu. Sekalian nyari cara supaya bisa keluar dari sini. Ya udah sekarang lu tenang. Cek masalah ini Ben Deo sing ngatasi. Mas Deo iso ngatasi. Awake dhewe gak iso metu toko kene kecuali awake dhewe nemu melati putih. Kita gak bisa keluar dari sini kalau belum menemuin melati putih. Oke. Kami pun merasa sedikit lega karena aku baru tahu Mas Deo itu mempelajari hal goib. Dan katanya dia punya kodam yang katanya cukup kuat untuk melindungi kita. Baru beberapa menit, hari pun mulai gelap. Untungnya Cawit membawa Petromax dalam tasnya. Kami pun mulai berjalan memasuki hutan, berharap menemukan melati putih. Dalam hutan, kami menemukan bangkai pesawat yang sudah hancur berkeping-keping dengan adanya kerangka manusia yang masih duduk menggunakan sabuk pengaman. Dengan bercetakan lambang bendera Jepang di bagian sayap kiri pesawat. Aku yang niatnya mau memfoto itu dengan handycam, Cawit, sebelum tercepet, handycam sudah habis baterainya. Tak lama kemudian, suara hutan pun mulai terdengar. Mulai dari serigala, harimau, kera, tak lupa juga suara wanita menangis dan suara ibu menimang bayi. Kami mulai ketakutan, dikagetkan dengan suara Deo yang tiba-tiba berteriak marah dan membentak sambil menghentakkan kaki ke tanah. Menengo jancok! Lenda meneng tak golek ikon. Diam lu bangsat. Kalau lu nggak diem, gue cariin lu ntar gitu. Ada mata dan hidung, kaki panjang, seperti begu ganjang, cuma versi lebih kecil dan juga membawa tongkat. Tenang saja, dia akan melindungi kita. Kita ini ada di alam goib, makanya aku tahu apa yang harus kita cari supaya kita bisa keluar hidup-hidup. Yang terburuk, kita akan mati. Mendengar itu pun aku memisui Deo, walau usia kita cuma terpaut 5 tahun. Jancok kan! Yo saya genah ya lek ngomong, awake dhewe bakal metu kabeh, aku percaya iku. Weh gitu. Lu kalau ngomong yang benar, kita semua bakal keluar dari sini, gue percaya itu. Kami melanjutkan perjalanan menuju ke dalam hutan. Gangguan demi gangguan kami alami. Namun itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kodam Deo. Sampai kita bertemu dengan genderuwo berbulu lebat, bermata merah dan tanduknya panjang melebihi bahu. Yang kata mbahku, jika tanduk genderuwo itu panjang menyamping, maka bisa dipastikan kalau genderuwo itu sakti, yang dimana kesaktiannya diperoleh dari memakan lelembut dan kodam. Ku translate aja bang percakapannya, oke. Hai manusia, kenapa kalian masuk ke wilayahku dengan sombongnya? Kami cuma mau keluar dari tempat ini. Kalian pasti mau mencari Telaga Bidadari kan? Dasar manusia serakah. Maaf, kami cuma ingin keluar. Boleh saja, tapi dengan syarat kamu harus memberikanku makanan itu. Sambil menuju kodam Deo. Kurang ajar kau BGST, kau ingin bertarung? Hahaha, aku terima tantanganmu. Dalam hati, Deo goblok itu genderuwo sakti bang. Bodoh amat, aku langsung kabur meninggalkan mereka. Setelah berlari cukup jauh, hujan petir mulai datang. Namun saat itu juga aku menemukan melati putih. Segera aku tandai pohon cemara itu dengan bajuku yang di sampingnya ada melati putih. Dan kembali mencari mereka.
Alih-alih menemukan mereka, justru aku sekarang tersesat. Lama aku mencari sampai aku putus asa dan berdiam diri di samping pohon. Di sana aku meringkuk menangis sendirian sampai hujan reda dan purnama datang menyinari hutan yang gelap gulita. Mulai sedikit terang, aku yang hampir pingsan tiba-tiba mendengar suara alunan gamelan kebo giro. Aku mulai mencari suara itu dan menemukan perkampungan yang sedang melaksanakan hajatan. Secercah harapan mulai ada. Aku mendekat ke arah hajatan itu dan anehnya, orang-orang di sana tidak menyadariku sama sekali. Aku yang berjalan di tengah-tengah mereka, tidak satupun yang menegur dan membantuku. Melihat hidangan di atas meja, aku mulai mendekatinya, mengambil nasi, mie, dan lauk. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nasi, mie, dan lauk itu berubah menjadi belatung, cacing, tanah, dan ulat hijau. Kulempar piring itu dan lari menjauh. Kemudian aku teringat perkataan ibu. Jika dalam masalah apapun yang terjadi, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sambil menahan rasa lapar dan haus, aku selalu bersolawat dan melangkah tanpa tahu arah. Sampai aku menemukan sebuah gerbang masuk candi. Aku mulai naik ke atas dan tiba-tiba aku keluar. Orang-orang yang melihatku secara misterius keluar dari pelawangan candi lari berhamburan, kemudian terdengar suara azan. Alhamdulillah aku berhasil keluar. Aku terjatuh dan pingsan. Singkat cerita, aku ada di rumah sakit daerah P, masih Jawa Timur. Dalam 2 hari banyak orang yang mendatangiku sampai ada pihak kepolisian yang mencariku. Setelah aku jelaskan, polisi itu mengatakan kalau aku sudah hilang selama seminggu. Wow. Pantas saja aku merasa lapar dan haus. Dan pada saat aku di alam goib, tidak adanya pergantian siang dan malam. Hanya malam, seolah-olah waktu melambat. Setelah 3 hari aku di rumah sakit daerah P, aku diantar polisi menuju kediamanku di Lumajang. Tangisku pecah ketika bertemu dengan orang tuaku. Singkat cerita 1 bulan berlalu, aku kembali lagi ke sekolah, bertemu dengan Cipan dan Jamet. Mereka berkata bahwa mereka selalu melihat ke belakang ketika masuk dari pelawangan sampai persimpangan. Aku dan kelima orang menghilang tanpa sebab. Cipan juga berkata bahwa dari kesaksian ibu penjual kopi, kita ke sana cuma ber-6, bukan ber-7. Cipan dan Jamet terkejut dan untungnya mereka tidak sampai masuk ke alam goib. Sepulang sekolah, aku mengajak Cipan dan Jamet menuju rumah Celo. Dan alangkah terkejutnya, ternyata Celo tidak ikut ke Bukit Es. Celo bilang bahwa dia sedang ada di luar kota waktu itu bersama keluarganya. Setelah beberapa hari aku masuk sekolah, Cak Wit, David, dan Deo juga berhasil keluar. Tapi mereka keluar di beda tempat. Cak Wit di jalur pendakian Gunung Semeru, David di pantai, dan Deo keluar dari tempat kami masuk. Niatnya mencari telaga bidadari, malah tersesat masuk ke alam goib. Sekian ceritaku bang, sebenarnya ada 3 versi lagi, tapi Cak Wit, David, dan Deo tidak mau cerita. Dan semoga dibacakan. Semoga juga bang Andi diberikan kesehatan dan dilancarkan segala. Amin, amin, ya Allah. Terima kasih banyak atas malam ini. Jaga kesehatan, musim hujan, hati-hati banjir, hati-hati rumah bocor. Apapun itu, terima kasih banyak untuk semua apa yang udah lu lakukan dalam hidup. Apa di sini? Cheesy banget. Anyway, kalau lu pengen ngirimin email, bisa dikirimkan ke tnmofficials@gmail.com. Tapi gua rasa itu dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ngobrol sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.